Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Ritonga SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 08 Belah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan LPTK Universitas Sumatera Utara Medan Batch 1 tahun ajaran 2024. Pada hari ini, tanggal 19 Oktober 2024, saya melakukan uji kinerja video pembelajaran saya di kelas 2 materi Mari Mengenal Malaikat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Menjelaskan untuk apa kita berdoa. Berdoa itu sangat penting supaya apapun aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar dan apapun keinginan kita terkabul. Sekarang doanya kita mulai dipimpin oleh Guntur. Maju ke depan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi
peserta didik dapat memahami pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, peserta didik dapat meyakini keberadaan malaikat. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan sifat terpuji yang mencerminkan dari sifat-sifat malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ataupun materinya, Ibu akan membagikan asesmen awal. Dikerjakan ya? Ya. Dibuat namanya, kelasnya. Kawannya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kumpul ke depan. Yuk. Ya, yang akan kita kerjakan hari ini adalah di sini kita akan membaca buku. Yang kedua, ada video pembelajaran, infografis dan sesi tanya jawab. Baru membagi kelompok. Membaca, tengok bukunya. Kita membaca gunanya kita supaya tahu apa yang kita baca. Kita akan membaca, buka halaman 71. Nah, kita akan membaca tentang materi mengenal malaikat Allah. Malaikat selalu taat kepada pemerintah Allah. Malaikat tidak pernah menyimpang. Malaikat selalu melaksanakan tugas yang diberikan Allah. Umat Islam wajib beriman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Tahukah kalian siapa malaikat Allah? Malaikat itu. Berikut ini akan dijelaskan tentang siapa malaikat itu. Yang dilakukan oleh kedua anak tersebut, siapakah yang mencatat amal Perbuatan. mereka? Betul. Jawaban Iya. kalian malaikat. Termasuk Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Malaikat selalu wajib beriman kepada malaikat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kita wajib beriman kepada malaikat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Bagaimana
kabarnya, dan kali ini kita berada tentang materi mari mengenal malaikat Allah. Bagaimana tujuan pembelajarannya? Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, peserta didik dapat meyakini keberadaan peran malaikat. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan perilaku terpuji yang mencerminkan sifat-sifat malaikat dalam sehari-hari. Nah, anak-anak, siapa dua malaikat itu? Malaikat termasuk makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Malaikat memiliki beberapa sifat baik. Malaikat selalu taat kepada perintah Allah. Malaikat tidak pernah membangkang. Malaikat selalu melaksanakan tugas yang diberikan Allah. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Umat Islam wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Apa yang beriman kepada malaikat? Iman artinya percaya. Beriman 85. Yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Karena malaikat bersifat gaib atau tidak tampak oleh mata. Berikut 10 malaikat beserta tugasnya. 1. Malaikat Jibril. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. 4. Malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. 5. Malaikat Munkar. Malaikat Munkar bertugas menanyai mayat di dalam kubur. 6. Malaikat Nakir. Malaikat Nakir bertugas menyiksa mayat di dalam kubur. 7. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. 9. Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat menjadi anak yang bertakwa. 6. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hendak berperilaku tercela. Dan 7. Bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima. Baiklah anak-anak, kalian lihat ini. Ini gambar apa? Gambar ini Jibril. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu, yaitu Al-Quran. Yang ini gambar 10. Ini gambar apa? Al-Quran ini adalah ini gambar apa? Ini gambar air. Tugas malaikat Mikail adalah memberi rezeki dan menurunkan hujan. Ini gambar apa? Trompet. Trompet ini tugas siapa? Malaikat apa? Trompet adalah tugas malaikat Israfil untuk meniupnya pada hari kiamat. Yang ini gambar apa? Memenuhi ajal. Nah, ini tugas malaikat Israfil, yaitu mencabut nyawa. Yang ini gambar apa? Mayat dalam kubur. Mayat dalam kubur. Ini merupakan tugas malaikat Munkar, yaitu menanyai mayat dalam kubur. Di sini adalah tugas malaikat Nakir, yaitu menyiksa mayat dalam kubur. Yang ini gambar catatan. Berarti kalau catatan berarti kita berkaitan dengan malaikat rakib, yaitu tugasnya mencatat amal baik. Yang ini gambarnya catatan, ia berkaitan dengan malaikat atid, yaitu tugasnya mencatat amal buruk. Yang ini gambar berarti ini tugas malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Ini pintu surga. Pintu surga ini adalah tugas malaikat Ridwan untuk menjaga pintu surga. Akan menanya kepada anak sekalian, berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Cukup?
Ya, berikutnya. Bagi kelompok. Jumlah kita semua ada 28. Kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Menjadi 4 kelompok. Nanti di situ kamu akan memilih siapa ketuanya. Dan sekarang laksanakan kita membagi kelompoknya. Sudah ada kelompoknya? Sudah. Ini ibu akan nanti membagikan tugas kelompok. Nah, sebelum ibu ngasih tugas, ibu akan membuat nama kelompoknya. Kelompok B, kelompok C. Kalian tulis di sini. Nanti baru habis itu dipresentasikan ke depan. Satu orang yang mewakilinya membacakan di depan. Ya. Yaudah, ini ibu bagikan tugasnya. Udah dapat semua kan? Ya, perhatikan. Di situ ada kolom yang di atas. Tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya yang di sini. Ya, yang di atas. Kelasnya di bawahnya. Bawahnya lagi hari dan tanggalnya. Buat hari ini dan tanggalnya. Kepada malaikat, percaya kepada malaikat. 2. Mengapa kita beriman kepada malaikat? Karena malaikat mengawasi kita. Apakah malaikat mempunyai sifat-sifat tertentu? Ya. Bertanya. Kelompok B mau bertanya, malaikat terbuat dari apa? Nur atau cahaya? Iya. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok B. Apakah malaikat mempunyai sifat-sifat tertentu? Ya, malaikat memiliki sifat-sifat tertentu. Tuliskan 3 contoh tugas-tugas malaikat. Atin mencatat amal Jibril menyampaikan wahyu. Mikail memberi rezeki. Atin mencatat amal buruk. 5. Bagaimana cara kita memperkuat iman kepada malaikat? Berbuat baik dan beribadah. Ada yang mau bertanya? Apa tugas malaikat rakib dan atid? Mencatat amal baik dan buruk dan Ya, benar itu? Berikan tepuk tangan untuk kelompok B. Maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Apakah harus beriman kepada malaikat? Percaya kepada malaikat. Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Karena malaikat itu rukun iman kedua. Apakah malaikat mempunyai sifat-sifat tertentu? Bersifat gaib, tidak mempunyai nafsu. Tuliskan 3 contoh tugas malaikat. Catat nyawa atau memberi rezeki. Bagaimana cara kita memperkuat iman kepada malaikat?
Kelompok C. Apakah sifat malaikat? Menjalankan perintah Allah. Ya, betul? Betul. Beri tepuk tangan kepada kelompok D. Kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua. Malaikat itu banyak, tapi yang wajib kita ketahui ada 10. Dan malaikat itu diciptakan dari nur ataupun cahaya. Dan malaikat memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, dia tidak mempunyai nafsu seperti kita manusia yang memiliki nafsu makan ataupun minum. Dan dia juga tidak tidur. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israel adalah tugasnya mencabut nyawa, Munkar dan Nakir menanyai mayat di dalam kubur, Rakib dan Atid mencatat amal baik dan amal buruk, malaikat Malik menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Kita harus percaya kepada malaikat. Kenapa? Karena kita sehari-hari ataupun tingkah laku kita diawasi oleh malaikat. Ini satu orang maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang di depan. Ya, sekarang kelompok A maju ke depan. B. N. I. L. Ya. Jangan wajar dulu, godong. Salah dia. Jangan pakai tasnya, jangan pakai tasnya. Jangan pakai tasnya. Memberikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Jibril mencabut nyawa, Munkar menanyakan mayat di dalam kubur, Nakir menyiksa mayat di dalam kubur, Nakir mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D sudah maju ke depan semua. Semua menjawab dengan benar. Mari kita beri tepuk tangannya. Akan mengerjakan asesmen akhir. Berarti kalau sudah akhir namanya, berarti kita akan segera selesai. Nah, Meningkatkan Islam.
Mikail bertugas menurunkan rezeki. Ketiga, malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. Keempat, malaikat Israfil mencabut nyawa. Kelima, Munkar Nakir menanyakan mayat dalam kubur. Ketujuh, Rakib mencatat amal baik. Kedelapan, malaikat Atid mencatat amal buruk. Kesembilan, malaikat Malik menjaga pintu neraka. Kesepuluh, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Tepuk tangan kepada Salsa. Senang belajar hari ini? Kalau senang, minggu depan kita akan membuat lebih senang lagi dari ini. Ya, minggu depan materi kita adalah aku senang